Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan belajar materi akidah akhlak pelajaran ketiga, yaitu tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Ada yang masih ingat iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Ya, iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Malaikat merupakan makhluk yang taat terhadap seluruh perintah Allah, dan mereka tidak berjenis kelamin dan tidak mempunyai nafsu. Ketika kita beriman kepada malaikat, artinya kita meyakini adanya malaikat tersebut, meskipun kita tidak mampu melihatnya, karena malaikat termasuk makhluk gaib. Nah, pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian malaikat. Kata malaikat adalah jamak dari kata malakun, yang berarti utusan. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Malaikat ini selalu menjalankan perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan Allah. Kemudian sifat malaikat ini gaib, tidak dapat dilihat dan diraba oleh manusia. Malaikat ini selalu patuh kepada Allah dan selalu bertasbih menyebut asma Allah. Dan malaikat ini tidak berjenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Berbeda dengan manusia ya teman-teman. Kalau manusia mempunyai akal dan juga mempunyai nafsu. Dan malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Lalu, ada berapa saja malaikat yang harus kita imani? Maka di pembahasan kedua kita akan membahas tentang nama-nama 10 malaikat. Jadi ada 10 malaikat yang harus kita imani. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghafal nama-nama dan juga tugas-tugas malaikat, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu berikut ya. 10 malaikat dan tugasnya, siapa yang sudah tahu? 1. Jibril menyampaikan wahyu pada nabi dan rasul. 2. Mikail memberi rizki pada umat manusia. 3. Israfil tugasnya itu meniup sangkakala. 4. Israil bertanggung jawab untuk mencabut nyawa. 5 dan 6 Mungkar dan Nangkir menanyakan amal di kubur. 7. 8 Rokib dan Atid mencatat amal baik dan buruk. 9 itu malaikat Malik menjaga pintu neraka. 10 itu malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Nah, itu tadi ya nama-nama dan juga tugas-tugas malaikat. Silahkan lagunya dihafalkan ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi beriman kepada malaikat. Nah, ada beberapa fungsi beriman kepada malaikat. Yang pertama, mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita makin tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua, mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hambanya sehingga akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tenang dan tidak merasa terasing di bumi sebab selalu ada malaikat yang bersama dan menjaga kita. Yang keempat, sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah. Karena ada malaikat yang selalu membela dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah.
Yang kelima, berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat penciptaan malaikat. Penciptaan malaikat berbeda dengan penciptaan manusia atau makhluk gaib lainnya seperti jin dan setan. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dan setan diciptakan dari api. Sementara itu, malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Dan penciptaan malaikat ini lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Perbedaan lainnya adalah manusia ada yang patuh kepada Allah dan ada yang membangkang, sedangkan setan selalu membangkang kepada Allah. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Tidak ada malaikat yang mengingkari atau membangkang kepada perintah Allah. Malaikat tidak mempunyai hawa nafsu atau keinginan-keinginan seperti manusia. Kehidupan malaikat ini diisi dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalnya, malaikat Mikail yang bertugas membagi rizki, maka sampai hari kiamat pun akan menjalankan tugasnya tersebut. Nah, itu tadi materi tentang malaikat-malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Semoga dengan mempelajari materi tersebut dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.